Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu, bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin ya kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor, ya tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut, silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Jadi tipe kepribadian tuh menariknya ada 4. Yang itu? pertama adalah money vigilance. Aku bahkan selalu mulai dari yang paling ini deh, yang paling cuek, money avoiders. Jadi money avoiders ini tipe kepribadian yang ada uang gak ada uang tuh buat dia kayak sama aja lah. Jadi kayak uang tuh gak usah dikelola gitu. Biasanya ekstremis di bagian ini itu yang tipe-tipe udahlah semuanya juga orang tuh udah ada rezekinya gitu. Oh, masih ada anak muda begitu ya? Banyak. Terus. Jadi sebenarnya itu membuat dia jadi tidak cuek gitu ya? Cuek banget gitu ya. Dan reluctant untuk ngobrol tentang keuangan bahkan dengan pasangannya gitu. Yang kedua baru yang tadi itu money vigilance. Nah, money vigilance ini tuh kayak dia hati-hati banget sama uang, Pak. Jadi misal kalau dia itu ada uang tuh dia tabung. Pokoknya dia nggak mau sampai konservatif banget. Nah, yang lebih menariknya adalah udah dia capek-capek nabung, sebenarnya udah bisa dipakai buat misalnya kayak spending. Sayang katanya gitu. Sampai akhirnya orang pada bilang, ya kamu kok pelit atau apa sih? Buat dia nggak pelit. Jadi buat dia taruh di tabungan aja. Iya. Yang bunganya kecil banget. Ya bisa jadi. Pokoknya buat dia itu adalah safe-nya dia seperti itu. Biasanya mereka ini tuh dulunya punya kasus-kasus tertentu, Pak. Misal mungkin zaman dia masih kecil atau remaja, dia melihat orang tuanya kena efek krisis moneter 98. Jadi akhirnya dia jadi hati-hati banget nih sama uang. Nah, tipe yang ketiga namanya money status. Biasanya dia menggunakan uang itu untuk mendapatkan status tertentu. Yang mana status ini bukan berarti harus kekayaan atau gimana, enggak. Bisa jadi juga orang-orang yang misalnya memang dia generasi sandwich nih, Pak, gitu ya, yang memang perlu membantu kesana kesini dan sebagainya. Atas bawah. Betul. Tapi sebenarnya kadang-kadang orang punya pilihan. Tapi dia memilih untuk selalu membantu. Kenapa? Karena mungkin dia memang pertama tidak bisa menolak. Yang kedua, sometimes dia enjoy becoming the money hero of the family. Jadi itu yang disebut money status gitu loh. Jadi memang kebahagiaannya itu dari ya hal-hal yang sifatnya itu bisa dilihat dari uang dan sebagainya. Nah, yang terakhir minta dikagumi gitu ya. Bisa jadi. Nah, yang terakhir adalah money focus. Nah, money focus itu memang dia tuh fokusnya adalah gimana membuat uang ini berkembang dan membuat dia sebanyak-banyaknya gitu loh. Makanya orang ini tuh biasanya tuh punya grit yang luar biasa untuk menghasilkan uang, mengelola uang dan seterusnya. Nah, yang tadi Bapak sebut itu tuh yang wow, lihat di media sosial bisa langsung begini. Gimana tuh caranya? Kalau yang money avoiders pasti dia bodo amat, terserah dia lah, tuh rezeki dia gitu kan ya. Kalau yang money focus, saya juga mau kayak gitu. Gitu, Pak. Dia bisa, gue bisa. Yang mana yang paling banyak, Brit? Aku jujur gak punya studinya kalau di Indonesia. Kira-kira? Kalau kira-kira ya, mungkin bisa jadi kalau menurut saya ya, berdasarkan saya seminar-seminar gitu ya, kan biasanya saya suka kasih nih gitu ya. Yang menarik adalah kalau di kalangan instansi dan BUMN tuh nggak ada yang money vigilance. Tapi kalau antara yang money avoiders, status dan fokus itu agak serupa. Terutama yang fokus itu lumayan banyak tuh komposisi, tapi nggak ada yang vigilance. Sampai akhirnya saya berpikir, kenapa ya setiap saya lagi bikin assessment kok nggak ada yang vigilance? Oh, mungkin karena berkarir di BUMN atau instansi pemerintahan itu bisa dibilang cukup secure. Jadi buat mereka tuh nggak kebayang barangkali ya. Nggak gitu kebayang ya. bakal dipecat. Betul. Jadi buat mereka tuh kayak vigilance itu kayak bukan sesuatu yang perlu kita lakukan gitu. Barangkali ya. Karena memang faktanya saya sampai bingung sendiri. Kok nggak pernah sih ketemu yang money vigilance gitu. Setiap melakukan assessment di seminar atau workshop untuk instansi dan BUMN. Money vigilance tuh pokoknya dia di tabungan gitu ya. Nggak terlalu greedy, nggak terlalu juga mencari-cari. Jadi gitu ya? jadi kayak uang tuh dikekep terus gitu loh, Pak. Terus.
Kalau saya di Zep Finance nih ya, itu bilangnya kita tuh bagi jadi 3. Saya sebutnya living, saving, playing. Living, saving, playing. Oke. Bedanya, living itu adalah pengeluaran yang sifatnya rutin untuk hidup kita. Untuk kebutuhan sehari-hari. Betul sekali. Tanpa itu biasanya ya kehidupan kita tuh menjadi lebih sulit aja, kira-kira begitu. Nah, sedangkan kalau playing ini pengeluaran juga, tetapi sifatnya membuat hidup kita lebih nyaman, lebih menyenangkan, lebih bahagia, yang sesuatu yang membuat kita tuh lebih happy lah. Kayak apa? Misal kita traveling, tapi ini yang sifatnya kecil-kecil Pak, karena ini tiap bulan kan. Jadi lebih kayak misalnya kita ke cafe, kita spend time on the weekend, shopping, apapun itulah, pokoknya menyenangkan hati kita. Gitu. Nah, di tengah-tengahnya nih ada yang namanya saving. Nah, saving ini tuh nggak cuman investasi, sebetulnya saving ini tuh terbagi lagi menjadi kita save for emergency fund, dana darurat, kemudian mungkin kita harus membayar premi untuk proteksi, kemudian kita juga mungkin kan nabung-nabung untuk sebuah keinginan di masa depan, dan pastinya terakhir ada investasi. Nah, ini tuh yang menarik adalah kalau Gen Z, milenial dan Gen X ini beda-beda. Karena kan usia nih gitu ya. Makanya saya waktu itu pernah bikin postingan di Instagram. Itu saya bilang gini, kalau misalnya financial journey kita tuh kayak berbeda nih sama orang lain, itu wajar dan tidak apa-apa. Di usia 20-an, fokus kita adalah kerja, living. Jadi emang kita tuh kerja tuh buat survive Pak, di umur 20-an. Dengan penghasilan rata-rata anak muda di usia 20-an itu sangat wajar. Kalau gak bisa nabung, susah investasi itu wajar banget. Makanya biasanya aku bilang, kalau di usia 20-an yang you have to do adalah pertama, habitnya harus dibangun bener, dan kedua, no pinjol and pay later. No pinjol pay later. Yes. Sehingga nanti pada saat usianya 30-an, hopefully kan karirnya meningkat nih Pak. Aku bilang, kamu akhirnya udah agak beda nih. Menjadi kerja, living, saving. Jadi dia udah mulai ada alokasi untuk savingnya. Yes, udah bisa tuh. Walaupun mungkin kadang-kadang bisa banyak, kadang-kadang sedikit, mungkin kadang-kadang gak bisa, wajar. Tapi overall dalam setahun itu terjadi tuh si saving itu. Nah, hopefully di usia 40 itu isinya adalah living, saving, playing. Di 40 ke atas. Yes, karena aku bilang gini, kalau di usia 20-an kita merasa you've only live once, lalu kita merasa punya kita merasa punya alasan gitu ya, atau validasi untuk playing aja gitu. Ya boleh sih, bukan gak boleh, tapi kalau berlebihan takutnya nanti kamu di usia 30 dan 40 tuh megap-megap gitu loh. Karena yang namanya tanggung jawab kehidupan di umur 30 kan makin nambah Pak. Makin nambah ya udah kan? Mulai nikah, udah mulai punya anak. Jadi kalau tidak dibiasakan dari 20 agak bahaya nih. Meskipun belum tentu kejadiannya juga apes ya, tapi kan resikonya jadi tinggi banget. Nah, kenapa sih aku bilang financial journey-nya begitu? Karena sebenarnya ideal pembagiannya 50% untuk living, 30% untuk saving, 20% untuk playing. Nah, kalau orang banyak yang bilang, kok kalau baca buku luar negeri katanya wants itu 30, malah savingnya 20. Ya saya bilang itu kan buku luar negeri, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia ini pertama inflasinya berapa? Terus Anda juga mesti paham perbedaan kebutuhan yang perlu disampaikan oleh orang tua. Pendidikan dan kesehatan itu kan kita sendiri yang provide Pak. Bukan dari pemerintah gratis, betul nggak? Itu sebabnya kalau Anda tidak saving 30%, susah banget nyampenya. Karena kalau Anda baca buku luar negeri ya, they have their own istilahnya sistem jaminan sosial dan sebagainya berbeda dengan kita gitu loh. Kita berbicara di sini kuliah di PTN aja, kebetulan saya kan dosen ya. Aku tuh dosen kan di PTN yang di Depok gitu, kampus Depok gitu. Itu ya mau PTN pun juga tetap orang tua mengeluarkan biaya juga gitu kan. Dan itu sesuatu yang harus kita terima gitu loh. Maka dari itu kalau kita pakai acuan yang kayak di luar negeri, ya aku sih bilang terserah. However aku bilang
nanti khawatirnya nggak nyampe tuh angkanya. Jadi artinya memang 50 di living, 30 di saving, 20 di playing, itu harus kita kejar. Meskipun faktanya mungkin di umur 20-an berat Pak. Makanya aku bilang nggak apa-apa kalau savingnya belum bisa-bisa amat. Karena gitu. memang income-nya masih terbatas betul ya. banget. Tapi root-nya itu kan tetap financial planning ya, bagaimana merencanakan keuangan ya. Oh iya dong, kalau kita tidak punya likuiditas, mana berani mulai bisnis. Likuiditas personal dulu kok. Apa tuh likuiditas personal? Likuiditas personal tuh simpelnya gini, kalau kita mau bertambah kaya, itu kan bukan investasi apa dulu. Yang pertama adalah kita dapetin penghasilan per bulan berapa dulu. Dapat nih, kan kita naikin kapasitas diri, otomatis income kita meningkat. Either side hustle, promosi segala macam ya, entrepreneurship. Dapat duit. Yang berikutnya kita omongin kan, what's next itu kebiasaan. Dapat duit, kebiasaan pertama apa? Kalau kita sudah terbangun habit, sisihkan untuk likuiditas investasi atau saving. Pasti saving kita lebih gede dari cicilan. Kalau dapat duit, pertamanya kita bayar cicilan, sisanya kita saving. Udah pasti cicilan kita lebih banyak dari saving. Sampai level itu aja, orang kekayaannya udah beda tuh. Ya kan? Cuman beda habit itu aja tuh. Tapi itu kan tiap bulan. Tambah THR, tambah bonus, berarti setahun 14 kali kita kayak gitu. 5 tahun kita 70 kali kayak gitu. Kalau satu kali kayak gitu 10 juta, 70 kali 10 tuh selisih kekayaannya 700 juta. Ini yang orang harus tahu nih. Karena cari uang banyak sama bisa kelola uang banyak, dua hal yang beda. Dua hal yang beda. Harus bisa dua-duanya. Nah, maksudku adalah tadi ketika kita bisa kelola, bangun pondasi finansial, kita punya uang nganggur. Uang nganggur dan uang dingin ini kan ready untuk invest. Uang dingin. Baru mau invest bisnis, mau invest pasar modal, mau invest apapun terserah. Nah, itu prinsip yang ku pegang. Jadi begitu bisnisku pameran tutup semua, aku masih megangin uang nganggur. Makanya mentalnya. Uang nganggur yang lu pupuk ya kemarin. Sisihkan. Iya. Bulan per bulan. Bulan per bulan, tahun Jadi per tahun. Theo, lo tuh kalau dapat duit lo nggak habisin semua ya? Tahun pertama nih ya, dapat dividen dari pameran 200 juta nih. Ya. Per puluhan 10%, 20 tuh. Sisa 180 ya. 180. Kasih mama 5 juta tuh. 175. 3 juta beli Adidas NMD. Aku masih inget tuh. 172 buka deposito dulu, masih pakai biliet fisik ke bank. Karena aku tahu bahwa suatu hari game changer aku dari uang yang aku sisihkan ini. Di bank? Di bank. Lu nabung jadi? Nabung lah. Orang kalau merintis bukan invest, nabung lo ya? Nabung dulu. Itu tahun pertama? Tahun pertama. Menurutku investasi itu adalah hal yang gampang kalau udah ada likuiditasnya. Yang susah kan ngumpulin likuiditasnya. Sekarang kalau orang itu tiba-tiba perlu kemauan ya, perlu kesadaran. Kesadaran. Iya, kesadaran. Nggak sadar mah sama aja. Tahun kedua? Tahun kedua begitu terus, tapi lama-lama kan kita udah mulai ada uang, misalnya udah 300 juta nih. Kita udah mulai bisa potong. Oh, 100-nya mau coba deh yang namanya saham apa sih? Ini dulu ada investasi apa lagi? Aku bahkan nih dulu pernah. Kan Koko tahu bisnis MLM. MLM itu kan leader-leadernya butuh prospek orang. Dulu aku tuh sempet masukin lah dari China replika lah. Jam-jam bermerek untuk mereka pakai prospek. Iya dong. Dulu sorry nih kalau itu nama PD. Iya, misalnya lah dulu ada Rolex. Jam Panerai dulu deh. Panerai. Dulu mereka pakai Panerai dulu nih. Mau prospek orang nih kan leader. Panerai dulu bisa berapa sih? 60 70. Iya. Aku dapat modal 6 juta, jual ke mereka bisa 12 13. Nah, itu kan salah satu investment uang nganggur, kita beliin jamnya. Jamnya kita pegang, kita supply leader-leadernya. Laku. Pada saat MLM-nya jalan, ya kita ikut jalan. Tapi aku ikut kagak. Cuman aku supplyin aja. Nyari. Nah, yang kayak gitu-gitu kan peluang yang butuh likuiditas. Nah, maka aku terbiasa membuat diriku tuh selalu ada likuiditas untuk nyambut peluang. Lu harus tahu titik tengahnya antara kekayaan di sini dan kekayaan personal. Kenapa? Lu semakin bisnis lu jadi, otak lu tuh berkembang. Network lu tuh berkembang. Cara lu manage company berkembang. Tapi cash flow lu gak berkembang. Karena dengan itu semua berkembang, ini tutup, lu tinggal bikin bisnis baru, selesai. Tapi kalau itu anak lu kasih makan terus gede, ibaratnya kalau ngomong kasar dia nikah tinggalin lu keluar rumah, lu gembel. Pulang dari situ mikir kok. Iya juga ya. Berarti kan kita harus benar-benar strict nih. Bagaimana ini company mensupport kekayaan pribadi kita, bagaimana kekayaan pribadi kita lama-lama bisa mensupport sustainable
company, harus balance. Gitu. Jadi framework itu dulu yang aku tanamkan. Jadi lu paham bener ya memisahkan kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi? Iya. Nah, orang mungkin bilang, kalau lu suka sama company lu, ini mimpi lu all in dong di sini. Iya, bener, gue seneng kalau gue investor lu. Kalau hidup lu cuma di sini doang, gue happy lah. Gue taruh duit lu mati-matian di sini. Gue invest berapa banyak yang kayak lu? Banyak. Lu tutup gue nggak mati. Ini tutup lu mati. Ini kan kita ngomong realitanya aja nih kok. Iya. Kalau dari segi investor makin dia mati-matian di sini kan kita makin mau invest dong. Iya. Fokusnya nggak pecah. Iya. Tapi buat si investor ini kan cuma salah satu portfolio. Kalau mau ngomong real-realannya gitu. Ya maka kan kita harus dapat 2 POV-nya nih. Sebagai founder pun kita harus ngerti dong. Kalau kita gantungin semua ke investornya juga kasihan investornya kan. Kita bebanin sama seluruh hidup kita. Bisnis ya bisnis. Selama lu bisa jalan, gue bisa jalan, kita ketemu, saling menguntungkan ya jalan. Maka kita harus cari titik tengah di mana ini bisnis. Sekarang mau kita cash outnya bagaimana? Gaji dividen. Kayak aku dulu mupuk. Ya udah start dari situ dulu. Kita bisa bagi gaji dan dividen secara sehat ketika kita tahu betul OPEX kita sehatnya semana, proyeksi ekspansi setahun ke depan semana, kita bisa ukur buffernya. Tapi kalau kita punya ambisi tapi nggak realistis, kita bisa mikir gini, oh enggak dong, kita harus jadi Jeff Bezos, 10 tahun perusahaannya rugi nggak apa-apa. Bos, dia 10 tahun rugi aja pulang rumahnya masih bagus. Kita 10 tahun rugi taruhannya ngutang. Nggak bisa disamain. Itu kita harus ngerti dulu. Maka aku pun begitu, mikir, company mau berkembang? Mau, tapi kan aku juga mau berkembang ya. Kita cari tengah, return earnings yang sehat berapa, ekspansi yang sehat berapa. Tapi kalau niat untuk investasi, apa yang kita sisihkan, taruh dong ke dalam instrumen investasi. Contoh, ya kalau yang saya lakukan mungkin atau saya sarankan buat yang masih pemula, silahkan untuk tempatkan ke dalam instrumen reksadana. Reksadananya juga ada yang start from konservatif seperti reksadana pasar uang. Yang hari ini kita jual, besok bener-bener besok H+1 itu uangnya udah langsung masuk ke rekening kita. Atau kita pengen reksadana pendapatan tetap atau mau yang sedikit lebih agresif lagi atau lebih berisiko tentunya ya, tapi ada potensi untuk memberikan return yang lebih baik adalah reksadana saham. Nanti pada saat kita sudah lebih fluent, kita bisa belajar bagaimana berinvestasi di saham perusahaan secara langsung, ya kan? Nanti kalau misalnya setelah itu ya mungkin pengen investasi di bisnis sendiri, ya itu silahkan aja. Ada juga orang yang masuk ke dalam instrumen ya seperti cryptocurrency yang sekarang tapi lagi pada berguguran, berjatuhan. Jadi semua ini memang kalau saya ditanya apa sih Dri yang paling terbaik gitu, saya nggak pernah bilang yang bagus adalah saham, yang paling bagus adalah emas, yang karena sekarang setahun setengah ini lagi booming banget sampai kalau rupiahnya mungkin sempat kemarin 2,4 juta, sekarang turun lagi ke 2,2 juta per gramnya. Tapi investasi yang terbaik menurut pendapat saya adalah investasi yang sesuai dengan tujuan hidup masing-masing orang dan juga sesuai dengan profil risiko orang tersebut. Dan itu tidak sama. Karena saya nggak akan pernah bisa memaksakan orang yang katakanlah, Dri, berikan saya saran investasi, tapi saya nggak mau ya kalau sampai ada potensi 10% aja dari aset yang saya taruh di situ itu bisa minus. Saya nggak mau. Kalau seperti itu jawabannya mudah bagi saya untuk bilang berarti jangan sentuh saham. Kau beli aja itu obligasi. Beli ori atau beli itu suku. Konservatif. Tapi jangan harapin imbal hasil 2 digit. Ya itu paling cuma dapat 5%. Apalagi era sekarang seperti ini. Era suku bunga yang lagi sering diturunkan. Sekarang BI udah di bawah 5%. 4,75. Otomatis turun, ya jadi otomatis era suku bunga rendah. Ya imbal hasil dari instrumen-instrumen seperti itu ya juga tidak bisa diharapkan tinggi. Nah disinilah makanya ada potensi ke depan bahwa instrumen yang lebih berisiko, contoh itu adalah saham, reksadana saham, berpotensi untuk baik di waktu mendatang. Tapi tentunya ya harus disertai juga dengan iklim ya makro dan mikro ya di Indonesia yang kondusif ya Mas ya gitu. Mudah-mudahan karena kemarin kan setahun ini pemerintahan baru ya, terus kemudian lagi ya konsolidasi ini itu, banyak pergantian juga di kementerian, makanya mungkin komentar dong tentang Purbaya. Saya merasa Mas,
tinggal di Jakarta, di mana maksudnya saya ini bukan di Jakarta tapi domisili saya kan di Tangerang Selatan, tapi saya kan memang aktivitasnya banyak di daerah sekitar Sudirman, SCBD dan sebagainya. Itu saya memang terbiasa dari dulu tuh bertahun-tahun hampir 2 jam berangkat kantor, pulang kantor 1 jam 45 menit. Berarti saya udah habis di jalan tuh 6-7 jam setiap hari, karena makan siang saya sering ke klien 1 jam, makannya 1 jam, balik lagi ke kantor 1 jam, udah 3 jam habis. Tadi berangkat 2 jam, 4 jam, 6-7 jam habis di jalan. Saya bilang, ini kayak begini saya bisa tua di jalan. Akhirnya pada saat saya bersyukur ada MRT di tahun 2019, saya termasuk penggunanya yang cukup setia sampai sekarang. Ternyata bukan hanya hemat waktu, hemat biaya. Dari rumah saya di Tangerang Selatan, Bintaro, Sektor 9, sampai ke SCBD, itu 170-180 ribu sekali jalan. Belum termasuk tol 17 ribu. Pulang pergi 360 tambah 17 ribu kali 2, 34 ribu, 400 ribu. Belum termasuk tip per hari. Ada 20 hari kerja. Apa nggak 8 juta Mas Helmi? Itu hanya buat transportasi aja. Tapi pada saat saya udah mulai combine dengan MRT, ya mungkin nggak tiap hari juga. Terus kemudian apalagi 2021 udah mulai naik KRL 3.000 perak Mas. 3.000 dari Bintaro turun di Palmerah. Dari situ saya tinggal nyambung mau naik taksi lagi 30-35 ribu. Berarti sekali jalan berapa? Anggaplah 40 ribu. Pulang pergi 80 ribu, 100 ribu deh, udah deh. Dari yang tadinya 400 ribu jadi cuma 100 ribu. Saya hemat 300 ribu a day. 20 hari kerja berarti kan 5-6 juta Mas yang saya bisa saving setiap bulannya. Bisa istirahat lagi ya? Bisa istirahat. Iya. Dan buat saya itu memang waktu itu benar-benar berharga. Jadi bukan hanya saya merasa mendapatkan kesehatan secara mental karena tadinya tuh stres di jalan gitu ya. Kemudian saya juga ngerasa lebih sehat secara fisik karena banyak naik turun tangga, eskalator itu kita nggak pakai, kita sengaja ambil tangga manual kayak gitu. Wah banyak Mas, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus kemudian juga saya sehat secara finansial dan juga inilah yang saya bilang kita juga bisa berkontribusi ternyata untuk lingkungan kita. Orang ngomong pengen katanya bantu kurangin polusi ini itu, ternyata sedikit yang kita lakukan kalau dilakukan tapi bersama-sama, insya Allah dampaknya juga ada gitu loh. Itu sih yang saya senang sih Mas. Sekarang ini yang melayanin klien-klien baik korporat maupun pribadi ya? Iya Mas. Kalau pribadi apa sih keluhan keuangan yang paling banyak ya diminta atau dikeluhkan oleh mungkin pasangan-pasangan suami istri itu ataupun yang single-single? 2 sih Mas. Yang pertama masalah utang. Yang kedua kalaupun orang yang sangat berkelebihan mereka bingung. Ini mau ditaruh kemana Dri gitu. Utang ya kembali lagi saya termasuk menganut yang orang silakan berutang. Yang nggak boleh adalah kamu berutang tapi kamu punya niat kamu nggak mau bayar utang tersebut gitu. Nggak boleh ya itu artinya zolim ya kan. Nah untuk berutang tapi kita kan harus sadar pada saat kita mau memutuskan berutang kita tahu nggak sumber untuk bisa membayarnya dari mana, apakah dari gaji apa dari bisnis whatever itu, tapi harus ada. Jadi jangan asal ngutang aja. Iya, nah itulah yang suka disalahkan. Gitu. Iya, nah inilah makanya kan ada fenomena kayak ada pinjaman baik itu yang langsung maupun yang online. Nah online ini pun juga tidak semuanya buruk. Kan sekarang udah kemajuan teknologi. Sekarang memang memungkinkan siapapun bisa minjem secara online. Masalahnya yang legal atau tidak, yang tidak legal itu lebih banyak lagi. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Ya, karena kalau misalnya sampai tawaran-tawaran itu hanya lewat media sosial, broadcast di WhatsApp, besar kemungkinan itu ya yang ilegal. Belum lagi juga yang ilegal. Belum lagi juga kemudahan untuk bisa pencairannya. Bahkan kita belum serahkan data ini atau apa udah bisa ditransfer. Ya, mungkin nominalnya mungkin 5 juta, 7 juta, 10 juta itu bisa. Dan juga cara penanganannya. Kalau sampai terjadi apa-apa, kalau yang ilegal itu udah pasti yang benar-benar kita tuh bisa dipermalukan lah. Debt collector ya. Debt collector, kemudian secara sosial bisa dimaki-maki, bisa di WhatsApp. Mereka memang yang ilegal itu meminta akses konteks handphone kita. Jadi kita harus memberikan konsen. Benar-benar kita pencet itu dia udah punya. Makanya kita bingung. Saya pernah ngalamin di mana waktu itu saya dapat tiba-tiba dikumpulkan dalam WhatsApp group. Siapa nih tiba-tiba kok saya di-invite di WhatsApp group? Di situ ada kata-kata yang seronok, sumpah serapah yang memang menyudutkan orang yang memang sedang bermasalah dengan si pinjol tersebut. Nah disitulah saya sadar bahwa ini masyarakat ternyata nggak sedikit ini yang banyak banget korbannya sekarang. Banyak sekali. Nah disitulah saya
tergerak gitu loh untuk bagaimana minimal membentengi masyarakat kita. Bukan artinya salah kemajuan teknologi ataupun juga perusahaan yang menyediakan jasa itu, tapi kitanya harus juga dilengkapi dengan literasi yang baik gitu loh, dan juga tentunya kita harus paham, karena sampai kapanpun namanya tawaran itu kan akan selalu ada. Tapi kan kita tadi saya bilang yang bertanggung jawab terhadap kebaikan termasuk keburukan kehidupan kita. Dan juga tadi yang kedua selain masalah utang adalah persentasenya, Mas. Persentase utang itu dari ilmu perencanaan keuangan yang saya pelajari memang disarankan tidak lebih dari 30 atau sampai 35% dari total penghasilan kita. Jadi kalau misalnya ada pasangan 10 juta, istrinya 10 juta, ya mungkin 20 juta. Jangan sampailah punya total utang sebulan 10 juta atau lagi 15 juta, masa hidupnya 20 juta, penghasilan 15 jutanya habis buat bayar utang ini itu aja, kan? Nah, itu sudah nggak sehat. Terus banyak, lalu gimana dong, Dri? Ini saya 70% Dri rasio utang saya terhadap penghasilan nih, gitu. Ya udah 2. Apa, Dri? Solusinya nggak ada lagi. Yang pertama, tingkatkan penghasilan. Saya bilang begitu. Kedua, ya udah kencangkan ikat pinggang. Saya bilang, nggak bisa, Dri. Nih gue udah penghasilan banget. Masalahnya suami istri kerja, saya harus ada suster, saya harus ada asisten rumah tangga, harus bantu orang tua, bantu mertua, gitu kan. Tapi gimana dong, kenaikan gaji nggak sebanding nih dengan banyak kebutuhan segala macam. Ya udah, oke. Kalau seperti itu, saran dari saya, kalau bisa cari sumber penghasilan tambahan, ya. Sekarang memang udah bukan eranya di mana hanya salah satu yang bekerja. Memang kadang kita harus berkorban dulu sementara waktu, ya. Suami istri bekerja, nggak cukup, Dri. Oke, suami istri cari sumber penghasilan tambahan. Terserah, lo mau jual asuransi ke, lo misalnya mau jadi ngajar bahasa Inggris ke, lo mau ngajar ngaji ke, lo mau jadi golf coach ke, lo mau apa ke, atau mungkin sekarang udah banyak e-course untuk bagaimana bisa bikin produk digital, atau mungkin kayak Mas Helmi jadi podcaster, punya ini, atau bikin kayak buku, ya kita punya dapat ada royalty, intellectual property sebenarnya sekarang banyak, tinggal mau. Makanya untuk mau itu kita tuh harus terkadang memang mengkondisikan juga diri kita dalam keadaan kayak terdesak atau terpepet. Jadi akhirnya timbul kreativitas itu kan, Mas Helmi. Nah, yang terakhir tadi adalah kita ya coba untuk mengencangkan ikat pinggang. Kalau udah nggak bisa lagi, ya saran dari saya jual asetnya. Ada nggak kita yang artinya bisa kita kurangin, meminimize kita supaya masuk dalam rasio yang diperbolehkan gitu. Karena orang kalau pada saat dia itu dalam kubangan utang, dia tuh akan terganggu secara mental ya, Mas, gitu. Karena kebetulan kan tadi saya punya pasangan hidup ya psikolog ya. Ternyata banyak masalah mental health itu terjadi banyak bersumber dari urusan finansial, Mas. Dan lucunya itu bukan karena kurangnya gaji gitu, tapi mungkin ketidakmampuan dalam memanage-nya. Masalah dari kecil kita nggak diajarkan caranya bagaimana mencari uang, kita nggak diajarkan bagaimana mengelola uang, boro-boro diajarkan bagaimana meningkatkan nilai uang yang udah ada di tabungan, gitu kan. Akhirnya makanya kita lihat timbul ada investasi bodong, pensiunan lah pada kena lah masuk ini itu. Ya jadi ini yang akhirnya saya kayak semacam terpanggil gitu loh, Mas, untuk bagaimana saya bisa berkontribusi melalui sesuatu apa yang ya mungkin saya suka ya. Dalam hal ini adalah memang dengan angka, dengan keuangan gitu. Ya kan katanya sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat gitu ya. Mas Helmi dengan acara-acaranya yang banyak menginspirasi masyarakat Indonesia. Ya mungkin dari saya dengan keteladanan ya, dengan hal sederhana yang saya bagikan. Oh, saya punya kemampuan tapi kok dia nggak apa-apa kok naik MRT juga belasan ribu, oke juga. Bukan saya nggak mampu ya, saya bisa bayar driver sendiri sama uang ini. Penghasilan saya dulu gaji juga lebih dari cukup untuk itu. Tapi karena saya sadar bahwa ada sedikit yang kita bisa ubah, ternyata ada banyak kebaikan juga yang kita bisa rasakan. Yang paling repot itu kalau orang Sunda menyebutnya kebelejog. Maksudnya kayak gini, contoh ya. Hari ini masih ada sisa duit 500, besok udah gajian. Daripada habis, mendingan jadi 20 juta. Barangkali. Ternyata dikasih menang. Ingat gak ada yang jago? Adanya yang dikasih menang. Oh, menang itu dikasih. Memang ada turn-nya, ada gilirannya. Ya karena kalau selalu main selalu kalah juga orang nggak akan ada yang mau main nanti. Jadi pasti ada giliran dikasih menang, tapi tentu kalau ditarik panjang enggak lah. Anggaplah ternyata dapat 20, biasanya 10-nya jadi barang, 10-nya main lagi. Kalau jadi barang pun dijualnya pasti gampang karena ngerasa dapat. Maka kenangan indah itu ada kan. Tersisalah bulan depan, ada sisa gaji lagi, bulan lalu aja jadi 20 juta. Jadi dicap tiau nih. Kenapa besok nggak keulang lagi nih? Besok udah gajian ini. Kalau kalah ngeles.
Iya. Menangnya kemarin lebih banyak. Lagian gue tinggal taruhan 1 juta, hanya dengan sekali kemenangan, duit yang GoPay balik. Kalau 1 jutanya kalah, tinggal taruhan 2 juta. Hanya dengan sekali kemenangan, duit yang kalah dan modalnya balik. Kalau kalah lagi 2 jutanya, tinggal taruhan 4 juta balik. Didobelin terus. Dobelin terus. Pertanyaannya, kalau gajinya tinggal 4 juta, emang cuma 4 juta. Pilihannya kan nahan lapar sampai bulan depan, atau maksain nyari duit 8 juta, kan hanya dengan sekali kemenangan, balik duit gua. Itu berapa? Kecanduan kali ya? Itu jatuhnya lebih ke apa bahasanya, tergelincir kalau kata tergelincir. saya. Karena setelah akhirnya dia 8 juta kalah nih dengan ngegade motor teman, dengan ngejual gelang mamanya. Pilihan dia tinggal nyari uang 2 kali lipat untuk main, atau ya digebukin temen, dilaporin polisi atau apa. Dan gak semua orang rela kehilangan uang yang mungkin dia tabun bertahun-tahun bahkan berbulan-bulan, hanya untuk kalah dalam 1 malam. Jadi di pikiran dia udah mentok, di mana aku bisa dapetin uang secepat itu sesegera mungkin. Ya situ. Nah Bandar kalau udah nyampe di titik itu, lewat algoritmanya udah tinggal disetting, gak akan dikasih menang lagi karena dia sudah mentok. Dia nggak punya pilihan lain selain di situ. Nah kebanyakan orang yang nyampe akhirnya habis-habisan sampai judinya sampai hancur lebur, sampai utang banyak, itu kan kalau udah nyampe titik itu, ya kan. Nah jadi bukan karena setiap kali kita berhenti main itu nggak ada ceritanya Bandar ngirim tukang pukul ke rumah kita buat nyekek anak kita. Kalau nggak taruhan, gue cekek anak lu, nggak pernah ada. Jadi yang dilawan tuh diri sendiri. Sebenarnya, iya. Diri sendiri. Jadi diri sendiri ya. Oke. Apa ya, penasaran kali ya Dene? Lebih tepat ya. Penasaran sih sebetulnya sah-sah aja ya Om ya. Cuman kan syariat tuh menggawangi. Kamu bukan gak boleh kaya loh, tapi kamu meninggal gak ditanya saldonya berapa, dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Udah itu aja. Mau duitmu triliunan selagi 2 pertanyaan itu lolos, aman. Daripada duit sedikit tapi dapatnya dari judol, dipakainya buat pinjol, rungkat. Jadi bukan gak boleh sebetulnya penasaran. Lagian toh sebetulnya kan kalau mau jujur Om, orang yang pada pengen kaya tuh gara-gara satu aja, karena belum pernah kaya aja aslinya. Nah, orang-orang yang udah beneran pernah kaya, apakah dia ngerasa sebahagia itu? Enggak juga. Akan ada harinya dia nyobain makanan, oh ternyata daging sama tempe sama 5 cm, bedanya di lidah. Nyampe perut sama. Dia bisa beli 1000 restoran pun, emang muat bahkan 1000 porsi. Tetap 2 porsi. Tetap gak akan lebih banyak dari yang disanggupin dari lambung. Jadi ya orang biasanya karena belum pernah. Makanya orang yang udah sepuh biasanya lebih bijak. Kenapa? Udah nyobain semua. Kan nyobain kaya udah, kecewa ke orang yang dia sayang udah. Jadi dia sudah di titik siapa lagi dong yang gak akan ngecewain. Tinggal Allah. Pas nyari Allah beneran, benernya gak kecewa, tahu gitu dari dulu.